Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di buku kedua kita akan mencoba membahas selling price. Bagaimana cara memutuskan membuat harga jual. Seperti pada buku sebelumnya, kita telah membahas tentang food cost calculation. Nah, pada buku kedua ini kita akan coba memutuskan, membuat bagaimana cara menentukan harga jual. Karena menentukan harga jual ini tidak bisa sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung, yang menjadi salah satu penentu. Apa-apa yang perlu kita perhitungkan dan apa-apa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Saya akan coba berbagi dalam pengertian yang saya jalani selama ini, karena di luar sana di beberapa praktisi banyak teknik dan banyak trik bagaimana cara menghitung selling price, ya. Bagaimana cara menentukan harga jual. Banyak beberapa cara, tapi ini yang paling menurut saya paling mudah dipahami. Nah, sebelum kita menentukan harga jual, saya akan refresh sebentar untuk membahas tentang food cost ideal. Ya, ada yang mengatakan food cost ideal itu adalah total raw food cost. Ya, ada juga yang mengatakan discosting. Ada yang juga yang mengatakan itu adalah recipe card. Intinya, ya, food cost ideal ini adalah biaya yang dihitung berdasarkan recipe card. Ya. Jadi sebenarnya food cost ideal itu berapa yang bagus untuk hotel, restoran, dan kafe. Jadi kalau untuk Horeca itu food cost ideal itu berkisar di antara 25% sampai 35%. Sementara untuk warung atau rumah makan itu sekitar 40 sampai 60%. Nah, setelah kita mengetahui tentang food cost ideal, saya akan refresh kembali tentang food cost aktual. Ini sudah pernah saya bahas di buku yang pertama. Food cost aktual ini adalah biaya yang sebenarnya, ya. Artinya itu biaya asli, biaya real yang kita keluarkan selama 1 bulan atau bisa dibilang selama 1 hari, ya. Tergantung bagaimana cara kalian atau cara kita menghitungnya. Oke. Nah, di dalam food cost aktual ini akan sangat tercatat nanti dan akan ada nanti perbedaan antara food cost aktual dan food cost ideal. Kenapa? Karena di dalam food cost aktual itu akan ada nanti yang namanya fixed cost dan variable cost. Saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara menghitung, ya, secara simple, bagaimana cara menentukan food cost aktual atau bagaimana cara menghitung food cost aktual. Yaitu stok awal atau inventory bulan kemarin, bulan yang lalu, itu ditambah dengan total biaya belanja bulan ini dikurang hasil inventory bulan ini. Artinya setiap bulan kita harus melakukan inventory atau stock of name supaya kita bisa mendapatkan food cost aktual. Ya, pada food cost aktual ini nanti semua perhitungan adalah real, ya, berbentuk uang. Jadi semuanya masalah uang lah, pokoknya money, rupiah lah, dolar lah, peso lah, atau apalah. Intinya food cost aktual nih ujung-ujungnya adalah uang. Sementara kalau food cost ideal itu hanya berbentuk tulisan, ya, karena belum tentu itu yang sebenarnya nanti akan terjadi. Oke. Nah, sampai di sini saya coba untuk memberikan contoh, ya. Contoh misalnya di tahun pertama nih, biasanya food cost aktual itu akan lebih besar biayanya. Kenapa? Karena di dalam food cost aktual di tahun pertama, di awal operasional akan banyak sekali nanti biaya yang kita keluarkan di luar dari recipe card. Termasuklah yang kita namanya membeli peralatan-peralatan yang habis masanya, kecuali investasi atau inventaris, ya. Dan biasanya nanti di awal tahun ini kita akan banyak sekali mengeluarkan expenses. Nah, expenses itu apa, Sep? Expenses itu biaya yang kita keluarkan dan diperlukan di dalam operasional
sementara tidak menghasilkan uang secara langsung seperti tisu, plastik wrap, straw, atau apapun itulah yang mensupport untuk berjalannya operasional. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, intinya jadi kalau kita di tahun pertama itu sudah pasti belanja besar. Tapi bila bisnis baik, maka biaya pasti akan baik. Nah, disinilah food cost ideal ya akan bisa menjadi tolak ukur kita ya. Tolak ukur kita untuk apa, Sep? Tolak ukur kita nih untuk perhitungan biaya modal. Artinya untuk nanti hasil akhir ya tetap food cost ideal ini diperlukan. Artinya data itu diperlukan. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas tuh tentang food cost ideal adalah di angka 25 sampai 35%. Artinya bagaimana supaya bisa mencapai di antara itu tuh, jangan sampai di atas 35%. Ada beberapa faktor pendukung untuk perhitungan food cost ideal. Ya, yang pertama adalah harga bahan dasar. Di sini harga bahan dasar yang stabil akan sangat membantu kita bisa menekan food cost ideal itu. Jadi gimana caranya, Sep? Ya, yang pertama mungkin bisa kita lakukan mengikat kontrak kepada supplier gitu ya. Jadi kita melakukan kontrak dengan harga yang stabil dalam 1 bulan, tidak naik turun harganya. Jadi food cost itu bisa lebih stabil juga tuh, angkanya nggak jauh-jauh kali kan. Nah, setelah kita membuat kontrak harga dengan supplier, dan ya kalau bisa jangan sampai 3 bulanan ya, per bulan aja itu saya rasa udah cukup. Terus setelah kita menentukan harga bahan dasar, kita bisa menentukan harga jual. Gimana? Karena harga bahan dasar dapat kita tekan atau kecil, terus harga jual dapat kita tinggikan, dapat kita besarkan, otomatis food cost ideal akan semakin bagus. Karena rumusnya simple, yaitu semakin kecil food cost ideal, maka keuntungan atau margin pasti akan semakin besar. Nah, siapa yang menentukan harga jual ini? Siapa yang menjadi penentu untuk harga jual? Yang pasti yang pertama adalah executive chef ya, atau F&B manager. Owner juga bisa termasuk ikut campur di dalam menentukan harga jual. Intinya seluruh manajemen. Oke? Di sini kalau perlu kita ketahui ya, dasar untuk menentukan harga jual itu ada beberapa kategori ya. Apa-apa saja ya kira-kira yang menjadi dasar untuk menentukan harga jual. Ya, ini perlu dipahamin untuk kita semuanya. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan survei. Survei kepada kompetitor, di mana kita akan membuka kafe, di mana kita akan membuka restoran, di mana kita akan membuka jasa makanan dan minuman. Di sekelilingnya sudah pasti ada beberapa tempat atau beberapa jasa juga yang menjual dengan kategori yang sama. Jadi kita harus survei dulu nih. Kita survei, kita lihat berapa. Misalnya kita mau jual nasi goreng, sudah pasti di sebelah, di depan atau di belakang kita ada yang juga jual nasi goreng. Jadi kita harus datangin, lihat menunya, periksa harganya, berapa mereka menjual nasi goreng. Lihat juga bagaimana persentasenya. Dengan harga misalnya mereka jual, kompetitor jual itu harga 15.000, apa yang disajikannya dengan harga 15.000. Sudah pasti ketika survei ini kita nggak boleh canggung, kita nggak boleh segan. Harus datangin, masuk ke dalam restoran tersebut, masuk ke dalam toko tersebut. Boleh sharing langsung kepada pemiliknya. Tanya-tanya saja sama pelayannya, atau boleh order menunya. Ya, lihat isi menunya, berapa harga range yang mereka jual. Ini menjadi satu faktor utama. Nah, selanjutnya setelah kita survei kompetitor, kita berbicara dan sharing kepada para pemilik atau para praktisi yang ada di sana. Lalu kita bisa berdiskusi ya, berapa yang mau manajemen untuk dijual. Kalau misalnya nih manajemen minta range food cost-nya itu di angka 20-30%, atau maunya cost-nya di bawah, intinya di bawah 30%. Nah, ini menjadi salah satu faktor utama
Jadi dasar-dasar membuat harga jual itu ya nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sesuka hati kita kan. Yang nggak lucu kalau seandainya kita jual nasi goreng harganya 25.000 dengan presentasi yang biasa-biasa saja, sementara kompetitor kita menjual nasi goreng harga 15.000 dengan presentasi yang mewah. Udah jelas nasi goreng kita nggak akan laku. Oke? Nah yang ketiga, kita harus menampilkan menu terbaik. Jadi ini berhubungan sama survei kompetitor yang tadi. Kita kan sudah melihat presentasi mereka bagaimana, kita sudah melihat penyajian mereka bagaimana, pelayanan mereka bagaimana. Nah dari situ udah bisa menjadi tolak ukur kita untuk memberikan menu-menu terbaik, menu-menu yang unik dan kreatif dan sangat worth it untuk dijual. Artinya berbeda dengan yang lain. Oke, aku sajikan nih, aku buat nasi goreng nih yang bagus, presentasinya bagus, kondimennya banyak, warnanya lebih bagus, intinya lebih bagus. Harganya kita naikin dikit, nggak jadi masalah, worth it kan? Orang mungkin jual nasi goreng 15.000 dengan penampilan biasa saja. Kita sajikan nasi goreng dengan sesuatu yang aneh, yang unik, yang kreatif. Kita bisa jual 15.000. Disitulah nilainya dari seorang eksekutif chef atau seorang juru masak. Nah, selanjutnya ada faktor keempat. Ini yang benar-benar vital ya. Ini harus dikuasain benar-benar sama seorang eksekutif chef, yaitu mengetahui biaya modal. Itu yang saya bilang tadi di awal tentang food cost ideal, tentang food cost recipe. Di buku pertama ini sudah kita pelajarin. Artinya kalau kalian sudah mengerti dan paham di buku pertama, di faktor keempat ini untuk menentukan harga jual, insya Allah kalian akan menguasain. Mengetahui harga modal dari sebuah menu, baik itu menu individual ataupun menu rata-rata. Ya, nanti kita akan bahas nih, apa tuh menu individual ataupun menu rata-rata. Tapi bukan di kali ini ya. Nanti kita bahas pada buku selanjutnya. Oke, jadi inilah 4 faktor, 4 dasar bagaimana kita bisa menentukan harga jual. Ya harus dikatamin dulu nih 4 nih. Jangan sampai di antara 4 ini ada yang nggak kita lakuin. Itu akan sulit nanti di operasional. Akan sulit nanti kita untuk menentukan harga jual yang benar-benar kompetitif dengan kompetitor lainnya. Saya rasa paham ya sampai di sini ya. Nah, yang ketiga, faktor pendukung untuk perhitungan food cost ideal. Ya, ini bicara tentang food cost ideal. Kita harus bisa mengkreasikan menu. Artinya di sini yang saya maksudkan adalah membuat menu yang kreatif, yang unik dengan biaya modal yang kecil, sehingga ketika kita akan jual bisa dengan harga yang lebih besar. Jadi kebayang ya, modalnya kecil, harganya besar, udah pasti untungnya lebih besar. Karena kalau menunya nggak kreatif, saya yakin kalau kita jual mahal, susah untuk menjualnya ya. Karena di setiap tempat pasti akan ada menu yang akan sama. Tinggal kita aja bagaimana mengkreasikan menu ini dengan presentasi yang berbeda sehingga harganya bisa sedikit berbeda. Oke? Nah, faktor pendukung untuk perhitungan food cost ideal yang keempat. Di sini yang saya bahas adalah jangan kita berpatokan hanya pada satu menu saja. Saya kasih contoh ya. Misalnya sop buntut. Sop buntut tuh food cost-nya besar tuh, tinggi. Bisa mencapai 60%. Sementara harga jual di pasaran sop buntut itu sekitaran 90.000. Karena 60% tadi, misalnya kita ikutin harga jual di pasaran tuh 90.000, otomatis food cost kita itu bisa mencapai sekitaran 70%. Nggak kejual kan kalau 90.000, untung kita nggak ada tuh. Tapi kalau kita jual sampai 150.000, orang juga nggak akan beli. Artinya jangan berpatokan pada satu menu yang food cost-nya terlalu tinggi, terus harganya kita buat jadi tinggi melambung, sementara di pasaran harganya itu nggak seperti kita punya.
Kita mau dapat untung untuk jual sop buntut mungkin ada di harga 150.000. Sementara di sekeliling kita orang jual sop buntut itu hanya 90.000. Ya, ini coba kita baca sama-sama di poin yang keempat. Artinya di dalam menu itu akan ada beberapa menu ya. Jadi kalau kita hanya berpatokan pada satu menu, akan sulit kita untuk membuat harga jual. Karena berbeda-beda modalnya. Disinilah biar gampang saya akan kasih satu contoh. Misalnya ini Thai spring roll ya. Kita tuh kan harga modalnya Thai spring roll itu di angka 5.700 ya, di kisaran segitu ya, 5.724 rupiah. Sementara kita jual itu dia kalau untuk di room service itu 34.000. Terus kalau untuk di restorannya sendiri a la carte-nya itu kita jualnya tuh di 30.000. Ya ini kalau bisa dibilang tuh persentase cost-nya bisa kelihatan tuh cuman 19% tuh. Nah, artinya di sini modalnya kecil, tapi kita bisa jual harganya tinggi untuk kelas hotel. Tapi kalau untuk di pinggir jalan jangan jual spring roll satu porsinya tuh 30.000. Nanti nggak ada yang beli. Nah, untuk rumusan ini semua saya sudah share ya, saya sudah bagi di buku pertama. Kita udah pelajarin sama-sama ini di buku pertama. Bagaimana cara perhitungannya dan apa-apa aja rumusnya, dengan Excel kah atau dengan kalkulator kah, bisa saja ya. Nah, sekarang kita coba fruit salad ya. Tuh food cost-nya kelihatan 58%. Dari harga 35.000 kita jual jadi harga 70.000. Otomatis food cost-nya itu akan berubah langsung jadi 29%. Hanya saja logikanya nih, fruit salad nggak akan mungkin kita jual harga 70.000. Karena di luaran fruit salad itu rata-rata harganya di antara 25 sampai 30.000 saja. Jadi kalau kita jual di harga 70.000, udah pasti nih menu nggak akan laku. Nah, di sini yang saya maksud dengan di poin keempat tadi. Jangan hanya berpatokan pada hanya satu menu. Oh, nih food cost fruit salad nih 58% nih, kita turunin nih supaya 29%. Harganya kita naikin 70.000. Kita naikin tapi nanti nggak akan laku. Buat apa? Nah, disinilah fungsinya itu. Jadi jangan hanya berpatokan pada satu menu, tapi harus average. Disusun beberapa menu di sini, sehingga bisa saling menutupin. Jadi food cost yang rendah akan menutupin food cost yang tinggi. Jadi secara rata-rata perhitungannya food cost ideal kita aman nih, di angka di bawah 30%. Oke? Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ya. Nanti di kolom deskripsi saya akan tuliskan ada beberapa rumusan yang mungkin bisa menjadi bahan dasar untuk membuat harga jual. Nah, saya rasa untuk buku kedua ini sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti pada buku ketiga kita akan coba bahas bagaimana menentukan menu yang laku atau menu yang laris terjual. Terus menentukan menu yang bisa dibilang modalnya kecil tapi untungnya besar. Nah, terus yang ketiga, menentukan menu yang modalnya besar tapi untungnya kecil. Nah, yang terakhir ini adalah menentukan dia ini modalnya ini kira-kira gimana ya, besar kita bilang, tapi nggak laku untuk dijual. Ini nanti akan kita sebut 4 hal ini ya. 4 hal ini biasa disebut oleh praktisi kulineri, disebut namanya nanti istilahnya untuk mempelajari 4 hal ini, mengetahui 4 faktor ini, itu istilahnya namanya menu engineering. Menu engineering ini sangat berguna ya, sangat berguna untuk kita para praktisi kuliner, untuk kita para praktisi food and beverage. Ya, nanti kita akan bahas pada buku ketiga, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika kalian merasa pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di buku ketiga. Wassalam, bye-bye.